Halo Pace-Mace, kakak ade, dorang semua. Kembali lagi bersama kita di Matoa. Mari kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Pace. Halo Pace-Mace, kakak adik orang semua. Jumpa lagi dalam Halo kakak ade, Pace-Mace, kita orang semua. Kembali lagi di Matoa. Mari kita bicara. Nah, kali ini kita akan mengikuti kegiatan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tapi sebelum itu, jangan lupa follow Instagram Balai Besar POM di Jayapura dan juga subscribe YouTube channel Balai Besar POM di Jayapura supaya dapat updatean terkait pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua. Yuk ikuti terus kegiatan kita. Yuk. Pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nurul. Ibu Nurul. Ibu Nurul, salam kenal ya Bu. Ibu Nurul selama belanja di toko itu pernah nggak nemu barang yang rusak atau kadaluarsa gitu? Aman saja sih, nggak pernah nemu. Iya. Alhamdulillah. Kira-kira Ibu Nur ada rasa khawatir nggak kira-kira waktu beli ini kira-kira udah aman atau takutnya ada hal-hal yang berbahaya gitu ya? Enggak sih. Karena kita belinya juga kan was-was juga tahu, maksudnya pilih-pilih gitu. Mana yang baik, mana yang tidak. Oke. Jadi Ibu Nur nih selama ini pernah dengar kata ceklik belum? Belum ya. Oke, jadi ceklik itu cara buat ngecek makanan atau produk gitu. Ceklik, jadi K-nya tuh kemasan, L-nya tuh label, I-nya izin edar, dan K yang terakhir kadaluarsa. Jadi sebaiknya Ibu Nur kalau mau membeli harus cek dulu kemasannya ini rusak apa belum, terus labelnya lengkap, ada kayak nama produknya, terus tanggal kadaluarsanya dan lain sebagainya. Lalu ada nomor izin edar dan yang terakhir kadaluarsa gitu. Biar produk yang kita beli selalu aman dan jauh dari hal yang berbahaya begitu. Iya. Kalau menurut Ibu apa tanggapan Ibu sama adanya Badan POM ini? Baik sih, hanya untuk ini tuh supaya jaga-jaga kita, biar takut ada kemasan-kemasan yang kadaluarsa kita tidak tahu. Biasa kan beli asal ambil aja, nggak dilihat kadaluarsanya itu juga. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Mari Bu. Halo Pace-Mace, saat ini saya berada di Arso 13. Kita sedang berada di toko, salah satu toko milik warga. Boleh perkenalkan diri Bu? Nama saya Ibu Parila. Bu Parila. Sini Bu Parila pemilik toko apa ya Bu? Tokonya Makmur Jaya. Toko Makmur Jaya. Gimana cara Ibu menjamin kalau produk ini belum kadaluarsa begitu? Aku menjamin barang ini yang saya jual belum kadaluarsa. Cek per satu-satu, belum tanggal kadaluarsanya. Lalu udah berapa kali Ibu dikunjungi oleh Badan POM toko Ibu? Kayaknya 2 kali. Udah 2 kali. 2 kali ini. 2 kali ini. Kalau menurut pendapat Ibu, bagaimana sih manfaatnya dari kegiatan yang dilakukan oleh Badan POM ini? Apa bermanfaat buat Ibu sama masyarakat? Bagus. Maksudnya biar nggak ada yang barang kadaluarsa, yang nggak, kalau ada pembeli nggak mengecewakan. Iya, begitu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Halo
Pace-mace, kakak ade, dorang semua kembali lagi di kegiatan intensifikasi pangan menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru. Nah sekarang ini lagi ada di salah satu toko yang sudah dilakukan pemeriksaan terkait pangan yang dijual di toko ini. Nah bersama saya sudah ada Ibu siapa Ibu? Ibu Cantika. Oh Ibu Cantika sebagai pemilik toko? Iya. Oh iya, Ibu Cantika nih kan punya toko yang menjual sembako ya Bu ya. Nah biasanya membeli produknya tuh saat membeli produk apa yang Ibu lakukan gitu Bu? Mengecek barang. Ngecek apa aja Bu yang diceknya? Kalau barang datang, Iya. kadaluarsa pertama dong. Abis itu kerusakan barang. Oh Kalau kemasannya? barang- Iya, kalau rusak kita kembalikan Bu. Oh dikembalikan. Nah kalau misalnya nih Bu memastikan dalam satu toko ini tuh nggak ada produk yang kadaluarsa itu Ibu apa yang Ibu lakukan? Saya melakukan setiap bulan. Oh ada pengecekan? Iya, saya mengecek setiap bulan kadaluarsanya. Oh gitu. Nah, terus ini Bu, kan kita ada kunjungan dari Badan POM nih Bu, Balai Besar Pemdi Jayapura. Nah, Ibu sudah berapa kali dapat kunjungan dari Balai POM Bu? Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Oh, terus setiap kunjungannya ada yang ditemukan kadaluarsa tidak Bu? Alhamdulillah selama ini aman. Oh, aman. Berarti kegiatan pengecekan yang dilakukan setiap bulan itu benar-benar dilakukan rutin ya Bu ya, sehingga tidak ada ditemukan produk yang kadaluarsa. Wih, mantap Bu. Nah, Ibu kalau untuk cek kadaluarsanya Ibu pakai apa Ibu? Dilihat saja. Oh, dilihat Iya. saja. Ibu tahu ada ceklik Bu? Oh, jadi ada ceklik Ibu dari Badan POM itu, kampanye ceklik itu cek kemasan yang tadi yang Ibu bilang kemasannya bagus atau sudah rusak. Terus labelnya, apakah labelnya sudah jelas atau ada yang rusak atau seperti apa. Terus ada izin edar juga, apakah produk itu ada izin edarnya atau tidak. Terus dan kadaluarsanya gitu. Sebenarnya Ibu sudah melakukan semuanya ya Bu ya. Iya. Nah itu juga bisa dicek menggunakan aplikasi Bepom Mobile. Nah itu bisa di-download langsung di dari Play Store atau App Store. Nanti bisa langsung di-download terus langsung di-scan barcode-nya. Biasa kan setiap produk itu ada barcode Badan POM. Nah itu bisa Ibu scan untuk mendapatkan informasi dari produk tersebut gitu Ibu. Ya, nah menurut Ibu nih testimoninya ada kunjungan seperti ini seperti apa Bu? Menurut saya ada kunjungannya bagus sih. Jadi kita bisa tahu kan toko mana yang mungkin ada kadaluarsa. Soalnya di sini banyak Mbak di area sini yang mungkin bukan hanya saya punya. Kadang saya punya saja tuh setiap bulan saja masih ada kadang yang keselip 1 atau 2. Jadi bagus sih menurut saya ada kunjungan seperti ini. Jadi mereka bisa lebih berhati-hati. Iya. Nah kalau ada produk yang kadaluarsa ditemukan saat Ibu mengecek itu apa yang Ibu lakukan? Saya buang Bu. Oh dibuang. Iya. Oh iya. Kadang kalau ada barang yang mungkin masih 1 bulan saya obral. Oh diobral. Iya, kalau nggak supaya saya mungkin kasih. Oh, Ya mungkin yang belanja banyak saya kasih itu daripada saya buang. Oh iya. Gitu. Supaya cepat laku Iya. sebelum masa berlaku Iya. expirednya ya Iya. Bu ya. Oh iya oke. Nah nanti Bu kalau untuk dibuang itu nanti usahakan produknya itu dirusak dulu. Iya, saya Jadi bakar. dibakar Iya. langsung. Oh Dibuang mantap. terus saya bakar. Iya, oke, sip. Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Halo Pace-mace. Nah, sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan di salah satu sarana yang menjual produk makanan. Nah, bersama saya di sini sudah ada Ibu siapa Ibu? Elizabeth, Oh, Ibu Elizabeth. Dari mana Ibu? saya dari Dinas Kesehatan Kerom. Oh, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom ya Bu. Nah, Ibu di situ tugasnya seperti apa Bu? Boleh diceritakan sedikit? Saya di sini menemani petugas dari Balai POM Kesehatan Jayapura untuk melakukan pemeriksaan di kios-kios khususnya di Kabupaten Kerom. Di sini saya menemani dan mengawasi sekaligus ikut membantu menjelang Desember akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, membantu pegawai Balai POM. Nah, selama melakukan pengawasan bersama Balai POM, apa saja yang Ibu cek ketika melakukan pemeriksaan ke toko gitu? Yang saya lihat yang pertama yaitu produk-produk yang sudah mendekati expire. Yang kita utamakan itu yang sudah mulai Desember tahun ini 2022. Kita memberikan saran, kita memberikan masukan kepada
kiosnya. Kita juga menanyakan distributor yang mengantarkan produk-produk makanan tersebut, memeriksa expire, memberikan saran, dan ya kita menghitung juga jumlah produk yang sudah expire. Terus ada pemusnahan juga ya? Ya, ada pemusnahan, dokumentasi, dan tanda tangannya. Ya. Oke, nah menurut Ibu nih, Ibu sudah berapa kali ikut kegiatan pemeriksaan ini Bu, intensifikasi ini? Saya baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Oh, testimoninya apa nih Bu terkait kegiatan intens ini? Testimoninya, pendapat Ibu? Ya, pendapat saya ini sangat bagus ya, terutama menjelang Desember dan memulai tahun baru. Tentu saja masyarakat pasti banyak membeli produk-produk makanan, terutama di saat Natal, Hari Raya, Tahun Baru. Diharapkan agar kios-kios maupun pedagang-pedagang usaha kecil ataupun menengah lebih memperhatikan produk yang dibeli, karena ini demi kesehatan masyarakat, kesehatan kita bersama. Dan saya sangat mendukung kegiatan dilakukan Balai POM Kesehatan dalam menjaga peredaran obat dan makanan yang ada di Kabupaten Kerom khususnya. Oke, segitu aja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Nah, masih penasaran kan apa aja sih kegiatan yang kita lakukan terkait intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Natal? Yuk ikutin terus. Halo Pak Cemace. Nah, bersama saya ini sudah ada salah seorang petugas dari Balai Besar POM di Jayapura yang melakukan pemeriksaan sarana terkait intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Natal. Nah, bersama saya ini sudah ada Ibu siapa Bu? Ibu Iin. Ibu Iin dari bidang apa Bu? Dari bidang pemeriksaan. Oh, dari bidang pemeriksaan Balai Besar POM di Jayapura ya Bu. Nah, Ibu sudah berapa lama melakukan kegiatan intensifikasi Bu? Kalau kegiatan intensifikasi pengawasan ini kan memang rutin dilakukan ya, setidaknya kita lakukan setahun 2 kali menjelang pada saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, serta menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi memang ini sudah seperti agenda rutin di luar pemeriksaan secara rutin yang kita lakukan di luar kedua momen tersebut. Oh, nah biasanya nih Bu, kalau misalnya melakukan pemeriksaan ke salah satu sarana itu, apa sih yang diperiksa Bu? Nah, yang kami periksa sebenarnya banyak ya, tapi kita fokus pada produk ya, kita fokus pada produk untuk memastikan produk pangan ya, terutama yang saat ini kita periksa kan yang pangan ya, terutama memastikan produk pangan yang dijual itu adalah produk yang aman dan bermutu. Dalam hal ini dia memiliki izin edar, kemudian tidak dalam kondisi rusak dan belum memasuki masa kadaluarsanya. Jadi itu yang diperiksa. Kalau misalnya nih Bu, dalam satu sarana itu ditemukan salah satu kriteria dari produk itu, apa yang dilakukan Bu? Yang pasti kita akan menurunkan produk itu dari etalase, dari pajangan, mengamankan produk itu, dan kami akan minta pemilik sarana untuk memusnahkan produk tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya nih Bu, ada temuan seperti itu, apa yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura? Apakah ada teguran kah, atau ada surat peringatan, atau seperti apa? Ya, yang pasti kita kasih teguran secara lisan pada saat itu juga. Namun tetap kita akan memberikan peringatan tertulis juga. Kita akan memberikan sanksi, kami sebutnya sanksi administratif ya. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, surat peringatan dari kami. Nah, surat peringatan ini tergantung ya dari itu pelanggaran ke berapa ya, dan tingkat tingkat keparahannya lah ibaratnya gitu ya. Kalau misalnya pelanggarannya relatif ringan dan itu baru temuan pertama, kami kasih peringatan. Tapi kalau itu sudah berulang, kami akan memberikan peringatan keras. Dan kalau sesudah peringatan keras pun masih terulang lagi,
kami akan limpahkan ke bagian penindakan untuk ditindaklanjuti secara pro justisia, ya, untuk secara hukumnya lah seperti itu. Oh iya. Nah, buat ada nggak Bu tips supaya teman-teman sobat Bepom di Jayapura itu bisa terhindar dari produk yang tanpa izin edar, produk yang sudah kadaluarsa atau yang sudah tidak ada labelnya gitu Bu? Tips untuk kita semua ya untuk memastikan kita aman dari produk yang tadi yang tanpa izin edar, kadaluarsa itu sebenarnya mudah saja, hanya dengan cek klik, dengan kita memeriksa kemasan, memastikan kemasan masih dalam keadaan baik, tidak penyok, tidak rusak, tidak robek, kemudian juga membaca labelnya dan melihat informasi yang ada di label, karena di label itu ada memuat nomor izin edar untuk melihat dia terdaftar atau tidak, itu ada nomor izin edar di situ. Kemudian juga ada tanggal kadaluarsa, ya, ada tanggal kadaluarsa yang bisa kita lihat untuk memastikan produk itu belum kadaluarsa. Cuman kadang ya meskipun tanggal kadaluarsanya masih jauh, tapi kalau kondisi produknya sudah rusak tadi ya, rusak kemasan itu sebaiknya tidak boleh ya, jangan digunakan. Nah, mungkin ini juga bukan hanya ke kita sebagai konsumen, tapi juga pelaku usaha juga harus melihat itu. Jangan hanya karena dilihat kemasannya masih bagus, tapi ternyata kadaluarsanya sudah lewat atau sebaliknya gitu. Jadi harus antara rusak dan tanggal kadaluarsa itu harus tetap dijaga ya. Baik pada saat membeli, pada saat memajang maupun pada saat menjual produk itu ke konsumen. Oke, itu dia tipsnya. Jangan lupa tetap ingat cek klik. Halo Pace-Mace, itu tadi kegiatan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Kerong. Jangan lupa untuk terus ingat cek klik sebelum membeli produk obat dan makanan. Dukung terus Balai Besar POM di Jayapura untuk meraih predikat WBK, Wilayah bebas dari korupsi. Balai Besar POM di Jayapura membangun di timur, melayani dengan hati. Go to the next level. Dadah.